Sahabat tani sekalian di mana saja berada, ya. Terima kasih telah menemukan video kita. Teman-teman, ada yang bertanya ke saya, mana yang lebih menguntungkan? Punya sawit atau kaplingan sawit yang bermitra dengan perusahaan atau menjadi petani mandiri? Tergantung ya teman-teman. Kalau saya pribadi sebagai petani sawit mandiri, saya mengatakan yang lebih menguntungkan jelas kita yang punya sawit pribadi, yang mengelola sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, tanpa bermitra dengan orang lain, pasti lebih menguntungkan teman-teman, pasti lebih menguntungkan. Kalau kita sebagai petani sawit punya 2 hektar saja, kalau untuk menyekolahkan anak sampai SMA cukup. Kalau kita punya kelapa sawit 5 hektar mampu menguliahkan anak-anak teman-teman. 5 hektar, katakanlah 5 ton 1 bulan dengan harga 2.000. Kalau di tempat saya ini 2.500 sudah, ya kita katakan saja 2.500 itu untuk beli pupuk sudah 10 juta teman-teman per bulan, 10 juta per bulan, ya kan? Bandingkan kalau teman-teman yang punya kemitraan sawit, hasil kemitraan dengan perusahaan-perusahaan, saya yakin tidak sampai segitu, ya. Saya yakin tidak sampai. Jadi sekali lagi menurut saya ya kebun yang kita kelola sendiri, kita buruhnya, kita manajernya, kita supirnya, kita semuanya kita, gitu ya. Kita yang menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon maaf saya katakan yang lebih menguntungkan jelas kebun pribadi, membuka lahan sendiri itu yang lebih menguntungkan. Lalu ada yang mengatakan tidak ada modal. Teman-teman, tentunya yang punya kelapa sawit itu, petani-petani itu adalah orang-orang kampung seperti saya. Tentunya pasti sudah punya tanah sedikit. Jadi kita mulai dengan membuka lahan 1 hektar saja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya modal itu tidak melulu harus uang teman-teman, ya. Kemauan itu yang terpenting, kemauan. Sebagai orang kampung, sebagai orang yang tinggal di kampung, ya, pasti kalau sudah ada tanah 1 hektar, punya kemauan, pasti jadi. Jadi intinya konteks pembicaraan saya ini adalah konteks kita sebagai orang kampung, ya. Kita konteks sebagai orang kampung yang tinggal di kampung, yang memiliki ladang-ladang seperti itu. Itu konteks saya, ya, bukan untuk orang yang tinggal di kota dan lain sebagainya. Jadi itu saja teman-teman. Sekali lagi tetap semangat dan bangga menjadi petani kelapa sawit. Sekali lagi saya katakan kalau kelapa sawit itu bisa untuk sebagai usaha andalan teman-teman, usaha andalan, ya. Sangat menguntungkan, sangat aman, sangat menguntungkan dan sangat aman. Risiko usahanya kecil teman-teman, risiko usahanya kecil. Itu saja teman-teman, sekali lagi itu saja pendapat saya. Jangan lupa dukung channel kita, ya, subscribe, like dan berikan komentar. Terima kasih, salam sukses.